dan merakyat. Itulah Nahdlatul Ulama atau NU. Memiliki sekitar 85 juta anggota, menjadikan NU sebagai organisasi keagamaan terbesar dan berpengaruh di Indonesia. Sejak berdiri tahun 1926, NU telah memainkan peran penting dalam sejarah Indonesia. NU adalah salah satu kunci dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan perang mempertahankan kemerdekaan. Kiprah dan nama besar NU tidak dapat dilepaskan dari sosok seorang ulama terkemuka, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Dialah pendiri NU sekaligus maha guru pesantren di Indonesia. Di mata cucunya, Kiai Haji Salahuddin Wahid, Kiai Hasyim adalah sosok yang luar biasa. Seorang yang punya pengaruh besar ya, pengaruh yang bertahan. Ini sudah 60 tahun beliau meninggal, masih pengaruhnya luar biasa besarnya itu. Sosok yang penuh pengabdian, sosok yang diikuti oleh banyak orang, sosok yang luar biasa menurut saya. Kiai Hasyim lahir dari keluarga ulama. Ayahnya Kiai Haji Asy'ari menikah dengan putri Kiai Haji Usman, pemilik pondok pesantren Gedang, Jombang. Di lingkungan pesantren Gedang inilah Kiai Hasyim dibesarkan hingga usianya 6 tahun. Pada usia 15 tahun, Hasyim muda pergi menuntut ilmu di berbagai pesantren di tanah Jawa. Di Jombang, Hasyim pernah mondok di pesantren Gedang, pesantren Keras, pesantren Wonorejo, dan pesantren Tambak Beras. Selanjutnya Hasyim memperdalam ilmu di luar Jombang. Mulai dari pesantren Wonokoyo di Probolinggo, pesantren Langitan di Tuban, pesantren Kademangaran di Bangkalan, hingga pesantren Siwalan Panji di Sidoarjo. Kemudian beliau belajar juga ke Mekah. 2 kali beliau berangkat ke. Selama berguru di Tanah Suci, Kiai Hasyim mendalami ilmu hadis. Dalam catatan perjalanan yang ditemukan terselip di antara kitab-kitab di perpustakaan pribadinya, Kiai Hasyim menuliskan alasannya memilih ilmu hadis sebagai spesialisasi. Tahun 1899, Kiai Hasyim kembali ke tanah air. Dia kemudian mendirikan pesantren di kawasan Tebu Ireng yang merupakan kawasan perkebunan tebu dan pabrik gula. Warga Tebu Ireng yang kala itu mengalami kebobrokan moral menolak kehadiran Kiai Hasyim dan pesantrennya. Warga melakukan berbagai cara untuk mengancam keselamatan para santri dan keluarga Kiai Hasyim. Namun sikap Kiai Hasyim yang lemah lembut dan suka menolong, lambat laun merebut hati warga Tebu Ireng. Santrinya pun terus bertambah, seiring meluasnya kabar mengenai kepiawaian Kiai Hasyim dalam mengajar. Sosok Kiai Hasyim sebagai guru yang berhati mulia, terus hidup dalam ingatan Kiai Haji Imam Tauhid, salah seorang santri Kiai Hasyim. Kalau membimbing anak yang madruroh, orang yang fikir, senang memberi makanan dan minuman dan pakaian. Itulah Kiai Hasyim. Kalau anak sakit, lapor kepala pondok, lantas lapor pada Kiai Hasyim, dibawa di rumah sakit sampai sembuh. Tidak ada biaya lain kecuali Kiai Hasyim sendiri. Meski memegang tradisi lama, Kiai Hasyim tetap terbuka pada berbagai perubahan. Dia menerima usulan dari putra dan kerabatnya yang lain untuk menerapkan sistem kelas yang berjenjang di pesantren Tebu Ireng. Kiai Hasyim juga menyetujui adanya pelajaran umum di luar pelajaran agama Islam yang sebelumnya tabu di kalangan pesantren, seperti matematika, geografi, bahasa Belanda, dan bahasa Inggris. Di rumah inilah Kiai Hasyim Asy'ari mendeklarasikan berdirinya Nahdlatul Ulama pada tanggal 31 Januari 1926.
Bersama Kiai Hasim, sejumlah ulama tercatat pula sebagai pendiri NU. Di antaranya Kiai Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Syamsuri, Kiai Ridwan, dan beberapa ulama lain. Jalannya organisasi NU dimotori oleh Kiai Wahab, sementara Kiai Hasim Asy'ari menjadi figur yang mengarahkan dan menyusun aturan dasar NU. Kiai Hasim menyusun Qonun Al-Asasi yang menjadi dasar ideologi NU hingga kini. Karisma dan pengaruh Kiai Hasim pula yang menjadi daya tarik bagi banyak orang untuk bergabung dengan NU. NU didirikan dengan menggunakan jaringan alumni pesantren Tebuireng yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa. Nah, jaringan-jaringan inilah yang akhirnya kemudian menimbulkan cabang-cabang NU di berbagai tempat. Setelah menjadi Rais Am pertama Nahdlatul Ulama, pengaruh Kiai Hasim semakin meluas. Pemikiran dan pidatonya tidak hanya menjadi pegangan di kalangan pesantren, tapi juga bagi ulama dari kelompok lain. Buah pemikiran dan seruan Hadratus Syekh Kiai Hasim Asy'ari bahkan tetap relevan hingga masa sekarang.